Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan menunjukkan kasih setianya bagi kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya membacakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Allah memberikan perintah kepada manusia, kepada Adam, untuk tidak makan ataupun meraba buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena dikatakan kalau Adam makan atau meraba buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat, maka pada hari itu pasti akan mati. Kamu akan mati. Dan Adam tidak taat kepada firman Tuhan. Dalam perjalanan kehidupannya, Adam melanggar. Hawa yang digoda oleh si iblis akhirnya memberikan buah itu kepada Adam. Sehingga Adam ikut memakannya juga. Tetapi yang sering kali menjadi pertanyaan bagi kita, Allah pernah berkata, pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Tetapi kalau kita melihat, kita membaca Alkitab, ditemukan bahwa Adam bukan mati hari itu, tapi justru umur Adam sampai 930 tahun. Ini seringkali menjadi polemik dalam kehidupan banyak orang. Ada yang menganggap bahwa firman Tuhan salah atau Allah tidak konsisten. Tapi kita melihat kematian itu ada berbagai bentuk. Ada kematian rohani, yaitu keterpisahan dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, kematian jasmani. Berhentinya detak jantung ataupun tercabutnya nyawa dari raga. Itu juga sebuah bentuk kematian. Ada juga teori di mana Adam tidak mati hari itu karena dihitung dari 1000 tahunnya manusia itu 1 harinya Allah. Kalau kita melihat dari teori itu tidak ada yang salah. Adam mencapai usia 930 tahun. Itu sama juga tidak mencapai 1 harinya Allah yang dikatakan 1000 tahun. Tetapi ada satu hal yang menarik di mana Adam tidak mengalami kematian hari itu. Karena apa? Kita membaca Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Di ayat yang ketiga tadi dikatakan ada larangan untuk makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena pada hari ia memakannya pasti mati. Tetapi hari itu juga Allah mengadakan korban. Di mana di Taman Eden pertama kali ditumpahkan darah binatang sebagai korban. Tentu kalau Allah membuat pakaian dari kulit binatang, tentu ada binatang atau hewan yang disembelih, yang dikorbankan, yang ditumpahkan darahnya. Adam yang berdosa, tetapi domba atau hewan itu yang tidak berdosa dijadikan korban. Ini yang membuat Adam dan Hawa tidak mati, tidak mengalami kematian hari itu. Karena di hari itu juga Allah mengadakan korban, mencurahkan darah binatang. Dan kulitnya dibuat sebagai pakaian untuk Adam dan Hawa. Itu gambaran sebenarnya korban Kristus yang akan dikerjakan untuk menebus segala dosa serta pelanggaran kita. Supaya kita tidak mengalami kematian kekal, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Saya membacakan Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus
Tuhan kita. Upah dosa maut. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua pasti pernah melakukan pelanggaran. Dan upah dari pelanggaran, upah dari dosa itu adalah kematian, adalah maut. Tetapi ada kasih karunia Allah yang mengalahkan maut, yang mengatasi kematian. Kasih karunia Allah itulah yang memberikan kehidupan kekal. Yesus datang untuk memberikan hidup. Dia datang bukan untuk menghukum kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah berkat dari lawatan Tuhan. Dia datang dalam kehidupan kita, dia datang bagi kehidupan kita manusia yang berdosa, yang harusnya kita yang mati, yang seharusnya Adam yang mati hari itu. Tetapi karena Allah melawat Adam dan Hawa, dia mengadakan korban di hari itu, sehingga Adam dan Hawa tidak mengalami kematian baik secara jasmani. Tapi Adam bisa mencapai umur 930 tahun. Demikian juga bagi kita. Kita seharusnya mati karena dosa-dosa serta pelanggaran kita. Tetapi karena korban Yesus, karena kasih karunia Allah, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita semua karena kita memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Kita tidak hidup dalam ancaman maut ataupun ancaman kebinasaan, tapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena korban-Mu di atas kayu salib mendamaikan kami, memberikan jaminan kepada kami untuk kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih, teguhkan iman setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menjelaskan rancangan-Mu yang sempurna bagi setiap kehidupan kami. Lawat umat-umat Tuhan, Engkau jamah setiap umat-Mu yang dalam keadaan dan kondisi apapun juga, supaya mereka melihat kuasa Tuhan bekerja. Kami juga berdoa kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat kepada gereja-gereja Tuhan, kepada umat-umat Tuhan, supaya kami boleh melihat Tuhan, tuaian jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Dengan segala keberadaan kami, mari Tuhan Kau pakai kami untuk menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Engkau jamah setiap hati agar semua masyarakat bangsa Indonesia ini mereka turut serta menjaga keamanan nasional, supaya tidak ada gejolak-gejolak di dalam negeri ini Tuhan. Tapi kami melihat Tuhan Yesus, kerukunan, kedamaian yang Tuhan limpahkan bagi bangsa Indonesia. Engkau juga tolong umat Tuhan aktif menjadi terang dan garam, mengaktifkan firman Allah yang sudah mereka terima dari Engkau Tuhan, untuk menghadapi setiap masalah dan keadaan hidup mereka. Mereka tidak berfokus kepada hal-hal yang kelihatan, tetapi kepada firman-Mu yang penuh kuasa dan yang sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu. Berkati juga bangsa Indonesia dalam menghadapi tiap gejolak ataupun agenda politik. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini Tuhan boleh melihat campur tangan Tuhan di segala penjuru negeri ini, dari kota-kota besar sampai kota-kota kecil sekalipun, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ada keamanan, ada kesejahteraan. Seluruh masyarakat penduduknya juga merasa aman karena Tuhan yang menjaga serta melindungi bangsa ini. Terima kasih Engkau pegang setiap hati bangsa ini Tuhan, dari pimpinan sampai kepada rakyat-rakyat yang ada di desa-desa yang terkecil sekalipun Tuhan. Engkau pegang hati mereka, penuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih, kami serahkan sekali lagi aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau yang bekerja melampaui keterbatasan kami. Mengucap syukur doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.